Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami sedang berada di lokasi penyembelihan hewan kurban, di mana ada penyembelihan hewan kurban, pengulitan, pengrajangan, dan pendistribusian hewan kurban. Alhamdulillah kali ini kita berada di tempat pembungkusan daging kurban dengan partisipan oleh Ustadzah Yaumi Fatimah yang semangat ini. Alhamdulillah demikian pelaksanaan hewan kurban di kawasan Yaumi Fatimah, di mana kurban ini adalah hikmah dari keluarga Nabi Ibrahim. Dengan ketaatannya, Nabi Ibrahim dan keluarganya melaksanakan perintah Allah walaupun terlihat sulit tetapi indah pada akhirnya. Jazakumullah kepada Ustadzah Erni, Ustadzah Desma, dan Ustadzah Rina yang ada di Juwana, Ustadzah Anis, Ustadzah Nasiro, Ustadzah Aida, Ustadzah Ayu, Ustadzah Asmi, dan Ustadzah Andri yang ada di Pati, Ustadzah Tina, Ustadzah Dewi, dan Ustadzah Ruroh yang ada di Kudus. Alhamdulillah kali ini kita berada di Laboratorium Lapangan Bedah Anatomi Ruminansia. KBM Idul Kurban ini sangatlah spesial karena kita menggunakan langsung peraga dari hewan kurban. Dan yang lebih spesialnya lagi, kali ini penjelasan hewan kurban akan dibawakan langsung oleh kepala sekolah, yaitu yang pertama Kepala Sekolah Bias Yaumi Fatimah Juwana, Ustadzah Nur Hidayati. Dan yang kedua, Kepala Sekolah dari Bias Yaumi Fatimah Pati, Ustadzah Wiwi Linawati. Dan Kepala Sekolah Bias Yaumi Fatimah Kudus, yaitu Ustadz Hanif. Oke, sudah tidak sabar kan untuk melihat secara langsung? Yuk kita langsung saja kepada Ustadzah, dan Ustadz. Kami persilahkan. Assalamualaikum anak-anakku kelas 1, 2, 3. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan ruminansia. Sudah tahu apa itu ruminansia? Kalau bahasa Indonesianya memamah biak. Anak-anakku, kemarin anak-anak sudah menggambar macam-macam hewan kurban. Apa saja ayo? Oh iya, ada sapi, ada kambing, ada domba, dan satu hewan yang tidak ada di Indonesia, unta. Ya. Hari ini kita mau melihat bagian-bagian tubuh kambing, salah satu hewan ruminansia yang boleh dikorbankan secara langsung. Yuk kita lihat. Wah, ini ada kambing kurban di Yaumi yang kita bedah untuk media belajar anak-anak. Dari atas ya nak ya, kita lihat bagian paling atas. Bagian tubuhnya. Bagian tubuhnya yang luar ya. Ada kepala. Iya, di kepala ini semua ada alat yang namanya apa ini untuk mendengar? Iya, ada telinga, ya punya 2 telinga. Kemudian di atasnya lagi ada tanduk. Ada tanduk. Nah, ini bedanya tanduk kambing dan domba. Kalau tanduk kambing selalu mengarah ke atas. Iya, mengarah ke atas. Kalau domba cenderung ke bawah atau melengkung. Ya, melengkung ke bawah. Iya. Ini bagian-bagiannya ya. Kemudian di kepala ada apa lagi selain telinga dan tanduk? Iya, ada mata. Untuk apa ya mata ya? Betul sekali, mata untuk melihat. Hidung, punya hidung. Oh iya, di depan ada hidung. Indera penciuman kambing. Ada 2 lubang seperti manusia juga. Nah, hidungnya punya 2 lubang. Di bawahnya ada mulut. Iya ya, ada mulut yang di dalamnya deretan gigi kambing. Wah, ini karena ruminansia giginya banyak ya, karena dia harus mengunyah makanannya, rumput, daun-daunan. Ada oh yang atas ompong, sudah poel ya namanya. Ini kambing, dia hanya ada gigi serinya di bawah. Oh gitu. Serinya nggak ada karena dia makannya rumput.
gigi taringnya nggak berkembang nih, nggak ada. Iya, karena makanan yang rumput, gigi taringnya tidak berkembang. Yang berkembang apa ini usia? Yang ngunyah-ngunyah. Yang ngunyah-ngunyah, yang paling belakang berarti ya. Gigi apa namanya, Nak? Iya, betul, gigi geraham. Banyak, saya nggak bisa dilihat ini. Iya. Bisa dicangap nggak ya? Oh, nggak bisa. Iya, di dalam mulut selain ada barisan gigi, ada juga lidah. Lidah, indera perasa seperti anak-anak yang punya lidah. Iya, lidahnya ini sudah keluar ini. Anda ada banyak papila-papilanya. Iya, papila itu apa ya? Papila itu tonjolan-tonjolan itu ya Us ya, itulah. Lihat itu kayak handuk itu ya. Iya, itu tonjolan-tonjolan, disitulah letaknya indera perasa. Oke, kita turun ke bawah ya. Setelah ada kepala, turun ke bawah ada leher, betul, ada leher. Tenggorokan ya. Di dalamnya ada tenggorokannya Dan kerongkongan. dan kerongkongan. Kalau tenggorokan adalah jalan untuk Untuk apa ya? makan apa bernafas? Ayo. Jangan salah ya. Jangan salah ya, tenggorokan adalah jalan untuk Ma, makan. Betul? betul. Betul apa salah? Iya. Pernafasan. Pernafasan. Kalau kerongkongan untuk jalannya makan. Oke, kita turun. Turun ya. Ya. Kaki apa tangan, ayo. Kalau hewan semuanya detong kaki, empat-empatnya kaki, baik kaki depan atau kaki belakang ya, namanya kaki. Ya, ini nggak Oke. akarnya. Iya, turun ke bawah lagi ada perut. Di dalam perut ini ada banyak sekali organ. Organ pencernakan, organ pernafasan, ini nanti ada di dalam sini, di dalam tubuhnya ini ya. Oke, kemudian di belakang itu ada ekor, ya meskipun kecil, ini juga banyak fungsinya. Salah satu fungsi ekor adalah untuk apa, Us? Nah, ini untuk keseimbangan ya. Keseimbangan ya. Ya, kemudian juga estetis juga. Kalau nggak punya ekor, muntek nanti ya. Anak melihat domba dan kambing, ekornya beda ya. Oh iya, bedanya apa, Us? Kalau domba ekornya biasanya pendek dan tebal. Pendek dan tebal. Ini kecil ya. Iya, Kambingnya. lebih panjang. Oke, di bagian kaki ada kuku. Punya Iya, ada telapak kaki. dia ya usia. Iya, sehingga dia bisa menapak tanah. Manusia itu membelah dua gini. Mencengkram dengan kuat. Iya, ada membelah dua kukunya. Oke, itu bagian-bagian tubuh hewan. Untuk adik kelas 1, 2, 3 sudah paham ya? Lambung hewan ruminan itu besar sekali. Oh, Seperempat berat badannya kalau ini terisi penuh. aduh, seperempat berat badannya kalau terisi penuh. Ini dikosongkan. Kalau dikosongkan, Tinggal 5% saja. tinggal 5%. Jadi isinya banyak apa nih? Makanannya nih. Oh. Dia makannya banyak. Nah, itu memang sudah takdir dari Allah ya. Dia makannya banyak. Mekanismenya begitu ya, Naik? Mekanismenya seperti itu. Jadi nggak seperti kita makannya satu piring ya. Tapi kalau kambing, domba, kemudian sapi itu makannya banyak sekali ya. Kita bisa lihat mereka makan rumput banyak sekali ya. Nah, coba lihat nih anak-anak, lambung dari kambing ini besar sekali ya kan? Lihat ya, ini lambung. Nah, ternyata lambung ini beratnya bisa 1/4 dari berat tubuhnya. Nih, kalau terisi ya. Tetapi anak-anak kalau isinya ini dikeluarkan, beratnya tinggal 5%. Nah, berarti makanannya ini sangat banyak ya. Nah, ini berisi apa ya makanannya ini? Nah, tentu anak-anak tahu ya. Kambing makan apa? Iya, betul, rumput ya. Itu ya Waslina ya. Iya. Allah menciptakan hewan yang spesial ini semuanya untuk anak-anak, untuk kita semua ya. Untuk manusia ya, boleh dikonsumsi, diproduksi, diolah untuk kesejahteraan manusia. Karena Allah ciptakan bermacam-macam hewan, tumbuhan, dan alam semesta ini untuk manusia, kesejahteraan manusia, makanya manusia harus banyak bersyukur. Bagaimana Ustadz caranya bersyukur? Oh iya, untuk anak-anak ya,
sebagai lambang syukur kita kepada Allah. Anak-anak silahkan ya ditingkatkan lagi ketakwaannya, imannya, ibadahnya ya, sholat 5 waktunya jangan sampai ditinggalkan, dan banyak sekali amalan-amalan soleh yang bisa anak-anak lakukan untuk memperbanyak amalan, dan tentu saja sebagai rasa syukur kita kepada Allah ya. Alhamdulillah Allah menciptakan banyak sekali tumbuhan dan hewan untuk kehidupan manusia ini. Oke, begitu anak-anakku sayang, adik-adik kelas 1, 2, dan 3. Ya, demikian tadi pelajaran kita tentang alat tubuh yang ada pada hewan kambing. Oke, berakhir pelajaran kita tentang alat tubuh hewan kambing. Selanjutnya anak-anak mengerjakan LKS dipandu wali kelas masing-masing. Jika ada yang belum jelas, ada pertanyaan, silahkan bisa berkomunikasi dengan wali kelasnya masing-masing. Salam dari Ustadz-Ustadzah semuanya, Ustadzah Nur, Ustadz Hanif, dan Ustadzah Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Jazakumullah kepada Ustadz Mulyono yang ada di Juwana, Ustadzah Ria yang ada di Pati, dan Ustadzah Ne yang ada di Kudus. Alhamdulillah, kali ini kita berada di Laboratorium Lapangan Bedah Anatomi Ruminansia. KBM Idul Kurban ini sangatlah spesial karena kita menggunakan langsung peraga dari hewan kurban. Dan yang lebih spesialnya lagi, kali ini penjelasan hewan kurban akan dibawakan langsung oleh kepala sekolah, yaitu yang pertama Kepala Sekolah Bias Yaumi Fatimah Juwana, Ustadzah Nur Hidayati, dan yang kedua Kepala Sekolah dari Bias Yaumi Fatimah Pati, Ustadzah Wiwi Linawati, dan Kepala Sekolah Bias Yaumi Fatimah Kudus, yaitu Ustadz Hanif. Oke, sudah tidak sabar kan untuk melihat secara langsung? Yuk kita langsung saja kepada Ustadzah, dan Ustadz. Kami persilahkan. Assalamualaikum kakak kelas 4, 5, 6. Kita ketemu di laboratorium lapangan ya. Kali ini sudah ada hewan kambing, hewan kurban kita yang akan kita bedah dan kita pelajari bersama. Bagaimana sistem pencernakannya, bagian-bagian tubuhnya, fungsinya, ciri-cirinya yang akan nanti dijelaskan oleh Ustadzah Nur. Kenal ya Ustadzah Nur. Ustadzah Nur adalah Kepala Sekolah SDIT Yaumi Juwana. Ada juga Ustadz Hanif ya. Ustadzah Nur nanti akan membantu menunjukkan bagian-bagiannya, membedah ya kalau nanti anak-anak kurang jelas, supaya anak-anak bisa jelas mengamati walaupun dari jauh. Meski belajar virtual, tetap semangat ya. Oke, Ustadzah Nur. Semangat terus ya. Iya anak-anak semuanya, alhamdulillah. Kita awali dengan basmalah dulu ya. Untuk belajar kali ini, Bismillahirrohmanirrohim. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu ini dengan mudah dan berkah ya. Sebenarnya Ustadzah bingung nih mau memulai dari mana. Subhanallah, Allah itu menciptakan makhluknya dengan detail, rumit dan luar biasa, sehingga hanya satu hewan saja kita bisa banyak mempelajari ilmunya itu ya, apalagi seluruh alam ini. Subhanallah ya. Hewan-hewan kurban, anak-anak tahu hewan-hewan kurban apa saja? Iya, ada kambing, domba, unta, sapi, apa lagi? Kerbau. Nah, semuanya itu ternyata Allah pilihkan yang istimewa. Hewan-hewan kurban itu semuanya punya keistimewaan. Wah, keistimewaan ya. Apa Iya. istimewanya? Coba ini, terutama dari pencernakannya. Semua hewan kurban mempunyai sistem pencernaan yang sangat istimewa, berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya. Iya. Apakah unta juga termasuk ruminansia? Termasuk tidak ya, Tat ya? Termasuk nggak ya? Pernah lihat unta nggak, Tat? Pernah. Ngunyah-ngunyah lagi nggak Ki kalau dia diam? Kaktus bisa, pernah. Oh iya Tapi betul. kalau makan Iya. pernah dapatnya. Sebenarnya unta itu juga ngunyah-ngunyah kok, yang disebut dengan memamah biak juga. Tapi unta ini lebih istimewa lagi, Us. Iya. Iya, lebih istimewa dari kambing, sapi. Kenapa? Istimewanya di mana? Kalau sapi, kambing, dan sejenis ruminansia itu lambungnya 4 ya, sampai 4. Ada rumen,
retikulum, kemudian apomasum dan omasum. Sedangkan unta itu nggak ada rumennya. Nah, dan pencernaannya berarti lebih efisien. Ya, subhanallah, Allah beri kelebihan lagi pada unta ya. Spesial. Iya betul ya. Dan dia punya punuk. Punuk itu punuknya itu juga sebagai apa namanya? Cadangan energi ya. Di situ dia merupakan jaringan lemak. Yang bisa diubah menjadi air. Iya, gitu ya. Subhanallah ya Us, banyak sekali ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Nah, anak-anak, kita mulai saja dari hewan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hewan kambing. Kambing itu merupakan salah satu hewan ruminansia kecil. Nah, nanti anak-anak bisa menyebutkan macam ruminansia kecil yang lainnya. Domba. Oh ya, domba, betul ya. Dan juga ada ruminansia besar seperti sapi, kerbau. ya. Dan yang jelas ruminansia ini adalah pemakan apa? Rumput. Ya. Pemakan, iya, termasuk herbivora ya. Tapi herbivora itu ada yang ruminan, ada yang tidak, gitu. Ya. Tidak semua herbivora. Tidak semua herbivora itu di garis bawahi ya. Semua Herbivora termasuk ruminansia. Ya. Seperti kuda itu juga tidak ruminansia. kuda tidak ruminansia. Nah, sekarang kita akan lihat dulu hewan kambing ini bagian-bagiannya ya, Tat. Dari atas ini ada kepala, di situ ada telinga dan semua panca inderanya ada ya. Telinga untuk mendengar, mata melihat, mulut, lidah dan untuk merasa ya, seperti itu. Juga ada tanduknya. Nah, itu dah. Kemudian turun ke bawah ini adalah apa, Us? Apa anak-anak? Leher. Antara kepala dan badan adalah leher. Leher, kemudian lanjut sampai sini adalah badannya, dan ini anggota badannya, kakinya ada 4. Nah, dia juga termasuk hewan apa? Karena punya apa, mamai? Hewan apa? Ayo. Menyusui, betul, mamalia ya. Ya, dia mamalia. Mamalia, nanti kalau mamalia itu juga ada yang disebut herbivora, ada juga karnivora. Nah, ciri-cirinya herbivora itu nanti kita bisa lihat pada pencernakannya ya. Maka kali ini kita spesial di pencernakan ya. Kalau misalkan pernafasannya dan juga sistem peredaran darah, kita belajar sepintas saja ya. Kita lihat secara langsung, mumpung ini ada di depan mata kita. Aku yakin ya, tidak gambar gitu ya. Yang jelas alat pencernaannya beda, sedangkan pernafasan dan peredaran darah sama ya dengan manusia. Yuk kita lihat alat pencernaannya apa saja sih. Mulai dari gigi. Ya, dari mulut ya. Dari mulut. Nah, Kunyah dulu ya. Kunyah dulu. Nah, itu Ustaz Hanif sudah membukanya. Anak-anak bisa lihat giginya. Siapa yang sudah pernah melihat gigi kambing atau gigi sapi? Sudah belum ya? Sekarang ini lihat. Nah, ini karena sudah mati, anak-anak udah disembelih nih ya. Jadi nggak bisa dibuka. Kita hanya bisa lihat yang bawahannya saja nih. Lihat, ini adalah gigi serinya. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Tapi yang 2 tuh masih kecil-kecil ya, masih susu ya ini ya, masih gigi susu. Nah, usianya berapa? Nanti kita bisa lihat loh dari penampakan gigi itu, usianya berapa. Ini juga ilmu dari Allah lagi ya, subhanallah. Nah, anak-anak, untuk gigi pada kambing dan sapi, selain untuk alat pencernaan yaitu pencernaan secara mekanik, ternyata gigi ini juga bisa dijadikan patokan untuk melihat berapa usia atau umur dari kambing, sapi, dan seterusnya ya. Nah, karena ini sudah ditutup, Ustadzah bawakan gambar nih. Ya, gambarnya nanti bisa di zoom ya, bisa didekatkan. Kalau gigi seri itu kambing punyanya hanya ada di bawah ya, di geraham bawah.
sedangkan geraham atas tidak punya. Nah, karena gunanya hanya untuk menjepit makanan ya, menjepit makanan. Di sini dia punya sejak kecil, tapi masih gigi susu semuanya. Ada berapa ya gigi serinya? Ada 8 ya, ada 8 ke kanan 4, kiri 4. Nah, nanti kalau sudah umurnya 1 tahun sampai 2 tahun itu gigi seri yang depan, nah ada 2, itu menjadi gigi sudah tanggal us. Kemudian menjadi gigi permanen kalau kita sudah tidak gigi susu lagi. Nah, nanti kalau sudah tambah lagi tanggalnya sampai ada 4 gigi seri, itu tandanya dia usianya 2 sampai 3 tahun. Nah, selain gigi seri, gigi yang sangat penting untuk hewan ruminansia ini adalah gigi geraham ya. Gigi gerahamnya ada banyak ya Tat ya. Kalau lihat di geraham atas, atas kanan ada 6. Atas kiri ada 6. Bawah kiri ada 6 dan bawah kanan juga ada 6. Jadi semuanya gigi gerahamnya ada berapa? 6 kali 4 berapa, Tan? Berapa? Kali 4, 20. Iya betul, 24. Coba nanti kalian hitung berapa gigi gerahammu ya. Sama nggak sama giginya kambing? Banyak mana ya? Nah, gitu. Karena makanan kita juga omnivora ya, kita masuk omnivora ya Us ya. Nah, semuanya dimakan. Bisa. Nah, itu di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik. Kambing makan rumput, kemudian dipotong-potong, dikunyah ya, Tat ya, dikunyah. Di situ dibantu saliva ya. Saliva air liur. Sama betul. Sama seperti manusia. Jadi di samping mekanik juga ada enzimatik ya di situ. Supaya apa? Supaya lebih lunak dan gampang ditelan. Kemudian masuk ke kerongkongan ya Us. Kerongkongannya panjang, nggak seperti kita. Nah, panjang lagi ya apa jerapah ya. Nah, ini kerongkongan, kemudian masuklah ke lambung. Nah, ini lambung yang istimewa adalah lambungnya ya. Yang istimewa adalah lambungnya anak-anak ya. Yang katanya lambungnya ganda tadi ya. Lambung pertama itu ini yang paling depan, maksudnya yang paling depan itu yang paling langsung berhubungan dengan esofagus. Esofagus tadi apa? Kerongkongan ya. Nah, ini masuk di sini. Kalau anak-anak pegang ya, ini masih kasar ya. Ini rumennya juga terbagi 4 loh ya. Ini lihat, ini ada garisnya kelihatannya ini ya. Ini dibagi 4 juga. Nah, fungsi dari rumen ini selain penyimpanan juga tempat proses pencernaan secara bakterial ya. Di sini terjadi apa? Fermentasi. Nah, bakteri-bakteri itu mengeluarkan enzim yang digunakan untuk memfermentasi makanan yang masuk di sini. Nah, makanya dia besar karena dia juga sebagai penyimpanan makanan yang baru saja dikunyah. Nah, setelah masuk ke rumen ini, kemudian masuk di belakangnya yang disebut dengan retikulum. Ya. Retikulum ini disebut juga dengan perut jala. Apa bedanya ya? Ya, kalau di perut jala itu nanti masih juga proses pencernaan bakterial atau fermentasi, terjadi fermentasi juga. Ya, terjadi fermentasi juga, tetapi di sini lebih halus. Nah, terjadi pembentukan bolus-bolus atau bola-bola atau seperti bakso ya, bulatan-bulatan ya. Nah, itu disimpan terjadi seperti itu di retikulum. Kemudian jika kambing atau sapi itu istirahat, bolus-bolus ini dikirim lagi ke mulut, naik lagi. Nah, itulah yang disebut dengan ruminansi atau memamah biak. Biasanya dia kalau istirahat diam, tidak melamun seperti kita ya, dia pasti nyam, kunyah gitu ya. Pernah lihat kan kok sapi ini makan terus sih, kok kambing ini makan terus? Ternyata padahal itu ternyata dari bolus tadi yang masuk, yang sudah dikirim lagi ke mulut. Nah, setelah itu ditelan lagi, masuknya kemana?
ke apomasum. Apomasumnya, ya ini di omasum ya. Di sini omasum ini adalah yang ketiga. Jadi perut yang pertama itu perut besar, kemudian retikulum ini, kemudian masuknya ini ke omasum ya. Dari pengunyahan kedua itu masuknya ke omasum. Setelah ke omasum, omasum ini juga masih terjadi pencernaan secara kimia dibantu oleh bakterial ya, bakteri-bakteri. Kemudian juga masih terjadi fermentasi. Nah, setelah itu baru masuk ke lambung yang terakhir, namanya apa? Omasum. Ini tadi omasum, maaf ya. Ini tadi omasum atau perut kitab. Kenapa perut kitab atau perut buku-buku? Karena kalau dilihat itu permukaannya seperti buku-buku, seperti lembaran buku gitu. Nah, anak-anak pernah lihat? Kalau kalian pernah jajan gandul enggak? Nah, di sana betul babat. Babat kan? Iya, babat kan beda-beda. Yang kayak handuk itu ini. Yang kayak handuk ini. Iya. Nih kalau dibelah nanti kayak handuk. Kemudian pernah ada yang kayak kotak-kotak gitu. Kotak-kotak. Nah, itu namanya retikulum. Retikulum. Ya, namanya seperti jala. Kalau yang lembaran-lembaran Nah, kalau ada juga yang lembaran-lembaran kan, nah itu namanya omasum. Nah, setelah itu baru masuk ke sini. Ini namanya lambung yang sesungguhnya. Nah, lambung sesungguhnya ini ternyata kecil. Ya? kecil. Disinilah fungsi lambung seperti pada lambung manusia. Ya, terjadi pencernaan enzimatik. Di situ dibantu apa Us yang banyak bantunya? Ayo siapa yang tahu anak-anak? Oke, tadi Ustazah Nur sudah menyebutkan bagian-bagian pencernaan. Sekarang Ustazah turunkan ya yang semua alat yang ada di dalam Rongga. tubuhnya kambing ini kita turunkan di meja supaya anak-anak lebih fokus melihatnya. Silakan Ustazah Nur. Ya, inilah alat-alat organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kambing ya. Tadi sudah sampai alat pencernaan ya anak-anak. Ya anak-anak, kita bisa lihat ini rumennya. Nah, di rumen ini terjadi proses pencernaan bakterial atau fermentasi juga sehingga rumput makanannya, rumput bisa dicerna lebih gampang. Nah, ini adalah alat pencernaan hewan ruminansia ya anak-anak, tadi udah dijelaskan Ustadzah. Dan sampai ini yang namanya lambung sejati. Lambung ini terjadi proses seperti pada proses pencernaan pada manusia. Nah ya, nah di sini setelah dari ini namanya lambung sejati atau apomasum ya. Setelah dari apomasum ini langsung masuk ke usus halus. Nah, di usus halus juga terjadi pencernaan enzimatik ya, enzimatik. Nah, dan di sini sudah terjadi penyerapan. Kemudian dari usus halus itu dibagi, ada yang paling pendek itu adalah duodenum, kemudian ada jejunum, kemudian ilium. Ilium itu usus penyerapan. Nah, setelah itu masuk ke usus besar. Nah, ini usus besarnya. Ya, usus besarnya berkelok-kelok. Ya. Di usus besar ini absorpsi terjadi sangat cepat sehingga karena bentuknya berkelok-kelok begini, maka nanti kotoran yang keluar itu bisa bulet-bulet gitu ya. Seperti kacamata. Kalau pada sapi enggak ya. Kalau pada sapi absorpsinya lebih lambat sehingga kotoran sapi tidak keluar dalam bentuk bulet-bulet gitu. Nah, itu bedanya sapi sama kambing. Nah, di samping sebelum dilanjutkan, kan makanannya hanya rumput. Oh iya. Kok bisa menghasilkan susu yang enak dan gurih? Kira-kira kenapa? Iya, karena ini tadi. Protein. Iya, istimewanya tadi di sini Ustadzah. Ya, anak-anak ya semuanya ya. Tadi ruminansia itu istimewanya ada di pencernaan ini. Di pencernaannya lambungnya ganda. Di lambung yang pertama rumen, pemasum tadi ya, itu pencernaannya itu adalah pencernaan bakterial. Nah, di situ yang kita tidak punya sehingga pada sapi, kambing itu bisa mencerna rumput itu bisa dicerna menjadi asam amino ya gitu ya, sehingga bisa dipecah sehingga menjadi asam lemak
Kemudian dengan bakteri yang ketika masuk di omasum, di alat pencernaannya ini yang di rumen, di omasum ya, perut besar dan perut jala serta perut buku-buku ya tadi ya, perut kitab itu terjadi proses fermentasi di mana itu bisa mengurai selulosa menjadi asam lemak. Nah, gitu. Terus kemudian ketika masuk ke apomasum karena kadarnya sangat asam. Nah, ketika di omasum, di apomasum atau di lambung sejati atau disebut juga lambung asam ya, karena bersifat asam, bakteri itu mati. Nah, justru ketika bakteri mati itu malah bisa digunakan sebagai sumber energi untuk pembentukan protein. Sehingga disinilah nutrisinya kaya dengan protein. Nah, dari nutrisi yang banyak protein tadi anak-anak, kemudian di kelenjar susu ya, kalau kambingnya ini kebetulan kambingnya jantan ya, kalau kambingnya betina ada kelenjar susunya. Nah, nutrisi yang banyak protein tadi diubah menjadi susu di dalam kelenjar susu kambing. Nah, gitu. Sehingga anak-anak bisa menikmati susu kambing yang sangat lezat. Juga susu sapi juga sama seperti itu. Ya. Usus besar itu ada sekum dan ada kolon us. Ya. Kalau dari Ini kolon anusnya langsung mana? ke rektum ya. Iya. Nah, di sekum itu juga masih terjadi absorpsi sisa-sisa air dan garam yang belum terserap di usus halus tadi. Ya. Nah, makanya kalau ini pada manusia juga ya, kalau misalkan kita pengen ke belakang tapi ditahan, itu berarti di usus besarnya terjadi proses absorpsi air terus, sehingga apa? Sehingga feses kita menjadi keras dan akibatnya kita sembelit. Makanya anak-anak jangan suka menahan-nahan ya kalau pengen buang air besar gitu. Nah, itu ya. Nah, sementara fesesnya itu disimpan di terakhir, yaitu di rektum. Mana rektumnya ya? Rektumnya ya jalan menuju ini ya. Jalan menuju anus ya, berakhir dengan anus. Anus adalah tempat keluarnya kotoran. Iya, betul. Nah, itulah proses pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, di samping itu anak-anak juga bisa melihat nih ada ya organ yang lainnya. Ada berapa gelambirnya pada Ini namanya Pak Us? Ini adalah paru-paru. Ini paru-parunya sehat ya, warnanya merah muda gitu ya. Di di sebelah kanan ada 2 gelambir ya, dan kiri ada 3 gelambir. Nah, jadi alat pernafasannya sama ya dengan kita, yaitu paru-paru. Nah, sedangkan ini jantungnya kecil ya. Jantungnya kecil, juga terbagi dalam 3 ruang, yaitu apa? Serambi dan bilik. Iya, serambi dan bilik kanan dan bilik kiri, sama dengan kita ya. Fungsinya juga sama. Kemudian ada juga loh aksesoris yang membantu alat pencernaan, yaitu ada ini seperti ini. Ini namanya ginjal. Kita juga punya ginjal ya. Nah, ginjal ini meskipun meskipun kecil, ini fungsinya juga banyak untuk fungsi ekskresi juga ya, sekresi juga ini ginjal. Nah, di samping ginjal ada juga ini warnanya yang merah muda ya. Merah muda, tapi ini maaf ini hancur tadi karena kepotong ya anak-anak ya. Ini namanya pankreas. Nah, di ujung pankreas ini nempel limfa. Biasanya orang-orang suka bingung nih, pankreas disebut juga limfa, padahal beda. Limfa itu gunanya juga beda, dia juga tidak nyambung dengan artinya organ tersendiri dengan pankreas. Nah, pankreas itu fungsinya membantu pencernaan. Dia menghasilkan banyak enzim-enzim pencernaan. Sedangkan limfa itu untuk kekebalan tubuh anak-anak. Kekebalan tubuh. Dia mengatur banyak sedikitnya produksi sel darah merah, juga sel darah putih. Hati ini fungsinya sangat besar. Nah, di hati ini ada juga tertempel apa ya, namanya apa anak-anak? Ya, itu rasanya pahit kalau pecah ya. Kalau pecah rasanya pahit. Ya, semuanya adalah membantu fungsi pencernaan, proses pencernaan. Ya, demikian anak-anak tadi kita belajar tentang proses pencernaan pada hewan spesial ruminansia. Yuk kita ulangi lagi. Yang pertama tadi pada apa?
mulut ya. Setelah itu ke esofagus atau kerongkongan ya, melewati. Kemudian masuk ke rumen atau perut besar. Setelah perut besar masuk ke perut jala. Tadi udah tahu ya bedanya ya, perut besar dan perut jala. Kemudian masuk ke mulut lagi ya, dalam bentuk bolus-bolus atau seperti bola-bola. Setelah dari mulut masuk ke omasum atau perut buku ya. Setelah itu baru masuk ke perut sejati atau lambung seperti pada umumnya ya. Kemudian masuk ke usus halus. Usus halus itu ada di dunum, jejunum dan ilium. Kemudian dilanjutkan ke usus besar. Setelah usus besar masuklah ke rektum. Nah, di sana menunggu untuk pengeluaran ke anus. Demikian anak-anaknya. Jadi bulat-bulat. Kenapa tadi bulat-bulat ya, Tati ya? Tadi karena absorpsinya di usus besar itu cepat dan usus besarnya berkelok-kelok, gitu. sehingga jadinya bulat-bulat. Ya. Luar biasa, subhanallah ya Us ya. Jadi bulat-bulat ya. Dari rumput jadi bulat-bulat. Ya meskipun ususnya ini panjang sekitar 30 sampai 40 meter loh. Kalau di jembreng 30 Iya, iya. Subhanallah. Iya, pada sapi ya seperti itu. Kalau pada kambing mungkin 30 ya. Tapi kotorannya juga nggak sehalus kita ya, karena memang ada yang dimakannya adalah serat-serat kasar seperti selulosa yang kita tidak bisa mencerna gitu. Oke anak-anakku sayang, siswa-siswi SCIT Yami Fatimah di Pati Kudus Juwana, demikian tadi penjelasan dan pemaparan yang luar biasa tentang sistem pencernaan makanan, termasuk bagian-bagian tubuh lain pada alat pernafasan dan peredaran darah. Begitu rumitnya Allah menciptakan bagian-bagian tubuh pada satu hewan. Detailnya luar biasa. Sudah sepantasnya kalau manusia harus senantiasa menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah, takut kepada Allah, bahwa Allah mengatur seluruh alam ini dengan sangat luar biasa. Anak-anakku sayang, ini jadi motivasi kita semuanya untuk lebih taat kepada Allah dengan banyak berbuat kebaikan, mematuhi aturan Allah dan Rasul-Nya. Contohnya seperti apa, Ustadz? Iya, alhamdulillah tadi kita sudah mempelajari ya berbagai ini kerumitan-kerumitan yang ada di sistem pencernaan, dan semuanya itu, semua hewan, tumbuhan, semuanya diciptakan untuk manusia. Maka dari itu kita wajib ya harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya ya. Itu tadi hanya salah satu atau dua nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Belum lagi ada nikmat sehat, nikmat iman ya. Nikmat alam semesta ya Tati ya. Alam semesta. Nah, semuanya itu kita jadikan semangat untuk selalu beribadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Rajin sholat, rajin ngaji, taat sama orang tua, dan melaksanakan Mengagumi saja. Oh, tidak sekedar mengagumi. Iya. Dan luar biasa Ustazah, seperti ini bukan berjalan alamiah ya Nak ya, tapi semua atas kehendak Allah. Iya. Oke, anak-anakku sayang, siswa-siswi SCIT Yami Fatimah Pati Kudus dan Juwana, setelah inilah rangkaian KBM Idul Adha. Setelah kemarin anak-anak belajar tentang fikih salat Idul Adha, kemudian ada sirah Nabi Ibrahim dan Ismail, ada melukis bersama Ustadzah instruktur gambar, dan terakhir ditutup dengan bedah anatomi hewan ruminansia. Semoga menjadi Idul Adha yang berkesan, penuh ilmu dan berkah. Salam dari Ustadz-Ustadzah semuanya. Untuk semua anakku yang di rumah, tetap semangat walaupun belajar virtual. Salam dari Ustadz-Ustadzah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.